Mulia menerangi jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku, sejak Kristus di hatiku. Yang Dia bertolak melanda jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Ikatan dosa telah lepas dariku, sejak Kristus di hatiku. Hawa nafsuku pun terkekang dan takluk, sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku, sejak Kristus di hatiku. Riangnya bertolak melanda jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Semua mewah dunia luntur dan hampa, sejak Kristus di hatiku. Rasa khawatir pun tak lagi terlintas, sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku, sejak Kristus di hatiku. Riangnya bertolak melanda jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Dulu berkelana kini telah balik, sejak Kristus di hatiku. Perhatian yang manis puaskan hatiku, sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku, sejak Kristus di hatiku. Dia bertolak melanda jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Yang lalu tak tamat tak lagi terulang, sejak Kristus di hatiku. Harapan bahagia menarikku maju, sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku, sejak Kristus di hatiku. Dia bertolak melanda jiwaku, sejak Kristus di hatiku. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita Injil dengan topik penebusan Kristus. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, berkatilah firman-Mu. Tuhan, kiranya kami mau terbuka terhadap firman-Mu. Dan kami mau ada bagian di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, kuduskanlah telinga kami. Tuhan Yesus, kuduskanlah hati kami. Tuhan Yesus, kuduskanlah seluruh diri kami. Supaya firman-Mu boleh menjadi keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudari, di dalam masa pandemi ini tentunya ada perkara yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Perkara itu adalah kematian. Mengapa demikian? Karena kematian adalah akhir dari segala usaha manusia. Ketika manusia menjumpai kematian, maka setiap aktivitas, setiap usaha, setiap kegiatan manusia harus berakhir. Saudari, tetapi Alkitab mengatakan ketika Kristus mati di atas kayu salib, itu bukan akhir dari segala pekerjaannya. Bahkan di atas kayu salib, Kristus telah mengerjakan banyak hal bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa di atas kayu salib, Kristus telah merampungkan penebusan yang lengkap, penebusan yang kekal, dan penebusan yang sempurna. Saudara-saudari sekalian, untuk merampungkan penebusan yang demikian, maka langkah yang pertama
yang Allah perlu kerjakan adalah Allah perlu berinkarnasi. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudari, ayat ini berkata bahwa Allah datang menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Saudari, ketika Allah datang menjadi manusia, bukan sekejap dia datang menjadi manusia, tetapi Allah perlu melalui proses. Allah perlu datang di dalam keterkandungan. Dia perlu tinggal di dalam rahim seorang perempuan 9 bulan. Kemudian dia perlu dilahirkan menjadi manusia. Saudari, Allah datang menjadi manusia. Bahkan di dalam kitab Roma dikatakan, Roma pasal 8 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, Allah mengutus anaknya dalam daging, serupa daging dan dikuasai daging. Saudari, Allah bukan hanya datang di dalam bentuk manusia, tetapi Allah juga datang di dalam rupa daging, serupa daging dan dikuasai oleh daging. Saudari, Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Kristus yang demikian. Kristus yang demikian itu, ia tidak mengenal dosa. Saudari, hari ini manusia pada umumnya, manusia yang adalah daging, manusia yang adalah dikuasai oleh daging, manusia itu juga memiliki sifat dosa. Tetapi saudari, di atas Kristus, Kristus berbeda dengan kebanyakan manusia secara umumnya. Memang dia datang dalam rupa daging. Memang dia datang dikuasai oleh dosa. Tetapi di atas pribadi yang bernama Yesus, di dalam sifatnya dia tidak memiliki dosa. Saudari, perkataan ini tentunya tertulis di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21. Di sana kita melihat suatu gambaran ketika umat Allah berbuat dosa. Pada saat itu ada ular tedung yang menggigit umat Allah, mengakibatkan racun ular masuk ke dalam umat Allah. Sehingga membuat umat Allah pada masa itu harus mengalami kematian. Namun Allah memberikan keselamatan melalui Musa. Musa membuat ular tembaga. Dan ular itu ditinggikan. Setiap umat Allah yang terpangut oleh racun ular, ada racun ular masuk ke dalam dirinya. Ketika umat Allah memandang ular tembaga yang ditinggikan itu, mereka sembuh. Mereka diselamatkan. Saudari, ular tembaga itu adalah Kristus. Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudari, Kristus adalah realitas ular tembaga itu. Memang di atas dirinya, Kristus datang, dia dikuasai oleh daging. Dia memiliki rupa daging. Tetapi, saudari, di dalam pribadi yang bernama Yesus, tidak ada sifat dosa. Oleh sebab itu, saudari, kematian Yesus di atas salib, dia layak menyelamatkan kita dari dosa. Karena Kristus adalah pribadi yang tidak berdosa. Saudari, di dalam inkarnasinya, dia juga mengambil bagian di dalam darah dan daging. Kita lihat khususnya di dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, karena
anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Saudari, kita percaya 2000 tahun yang lalu Allah telah datang menjadi manusia yang bernama Yesus. Yesus adalah pribadi manusia dalam rupa daging. Alkitab mengatakan dia juga memiliki darah. Saudari, tanpa Kristus memiliki darah, maka tidak ada pengampunan. Saudari, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 mengatakan, tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Puji Tuhan, Kristus adalah manusia yang memiliki darah dan daging. Darahnya tertumpah untuk mengampuni kita dari dosa. Saudari, poin berikutnya mengenai inkarnasinya. Kita akan melihat bahwa tatkala Kristus datang menjadi manusia, tentunya dia datang, dia tidak terpisah dengan Allah. Saudari, karena Kristus adalah Allah. Yohanes pasal 5 ayat 43 berkata bahwa dia datang dalam nama Bapa. Yohanes pasal 16 ayat 32 berkata bahwa Bapa dan dia beserta. Ia dan Bapa menjadi satu. Puji Tuhan. Tatkala Kristus datang menjadi manusia, Allah juga datang. Tatkala Kristus datang menjadi manusia, dia tidak terpisah dari Bapa. Saudari, poin yang kedua, kita akan melihat apa yang telah Kristus kerjakan di dalam ketersalipannya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudari sekalian, langkah yang kedua yang Allah telah rampungkan bagi kita adalah di dalam ketersalipannya. Saudari, Alkitab mengatakan di dalam ketersalipannya Allah telah menanggung dosa kita. Saudari, Alkitab mengatakan bahwa waktu Kristus disalibkan, dia berada di atas kayu salib selama 6 jam. Alkitab mengatakan mulai dari pukul 9 sampai pukul 12, Kristus disiksa oleh manusia. Kristus dihakimi oleh manusia. Pada bagian yang kedua, mulai dari jam 12 sampai jam ketiga, Kristus dihakimi oleh Allah. Saudari, kematian Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dari jam 9 sampai jam 12, dia dihakimi oleh manusia. Dia diludahi, dia dihujat, dia dihina, dia dicercah. Saudari, tetapi Kristus tidak membalas semuanya itu. Banyak penghakiman yang telah dilemparkan kepada pribadi yang bernama Yesus. Bahkan banyak orang berkata, kalau kau anak Allah, turunlah. Kalau kau anak Allah, selamatkanlah dirimu sendiri. Saudari, di atas kayu salib, Tuhan tidak melakukan semuanya itu. Saudari, seharusnya kitalah orang berdosa itu yang harus naik ke atas salib. Kitalah orang berdosa itu yang harus diludahi. Kitalah orang berdosa itu yang harus dimurkai, dicaci, dihina, dimahkotai duri. Oh, tetapi Kristus di atas kayu salib, dia menggantikan Anda dan saya. Supaya kita, orang yang berdosa ini, boleh menerima karunia keselamatan. Haleluya! Untuk pekerjaan salib yang telah Kristus lakukan
di atas diri kita. Saudari, lalu mulai dari jam 12 sampai jam ketiga, kita akan melihat bagaimana Kristus dihakimi oleh Allah. Pada waktu itu, apa yang terjadi ketika Kristus disalibkan? Di daerah itu terjadi kegelapan. Ya, gelap gulita, gempa bumi. Saudari, ini membuktikan bahwa manusia yang bernama Yesus telah dibuat Allah menjadi berdosa karena kita. Ya. Saudari, di hadapan Allah, Yesus bagaikan tong sampah dunia. Setiap dosa yang ada di dunia dilimpahkan ke dalam pribadi yang bernama Yesus. Itulah sebabnya Allah menghukum Yesus. Allah melimpahkan semua dosa, semua kejahatan di dalam dunia ini ke dalam pribadi yang bernama Yesus. Puji Tuhan. Saudari, ketersalipannya, saudari, yang Kristus lakukan adalah Kristus menanggung dosa kita. Saudari, poin yang kedua, di dalam ketersalipannya, Kristus menyalibkan manusia lama kita dan seluruh ciptaan lama. Saudari, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa. Saudari, ketika Kristus disalibkan, Kristus bukan hanya menghakimi dosa, bukan hanya menanggulangi dosa, tetapi dia juga menyalibkan manusia lama kita, menyalibkan ciptaan lama kita. Saudari, di atas diri kita, kita adalah manusia lama, penuh dengan ego, penuh dengan diri, penuh dengan opini. Oh, di atas salib, Kristus telah menyelesaikan manusia lama dan ciptaan lama. Saudari, poin yang ketiga, kita akan melihat di atas kayu salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat. Efesus pasal 2 ayat 5, kita akan membaca firman Tuhan berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudari, di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat tentunya banyak perintah, tentunya banyak ketentuan. Saudari, perintah dan ketentuan yang utama di dalam Alkitab adalah berhubungan dengan sunat. Saudari, sunat adalah satu tanda yang membedakan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Di atas sunat ini adalah tanda, adalah pemisahan. Puji Tuhan, Kristus mati di atas kayu salib. Alkitab mengatakan dia membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya. Dia menciptakan keduanya itu menjadi satu manusia baru. Saudari, poin yang terakhir, kita akan melihat bahwa ketersalipan Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 31 mengatakan, sekarang berlangsunglah penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saudari, ketersalipan Kristus, dia melemparkan penguasa dunia ini yang adalah iblis dan menghakimi dunia. Haleluya. Saudari, iblis telah dihancurkan. Dunia telah dihakimi melalui ketersalipan Kristus di atas salib. Saudari, poin yang terakhir, kita akan melihat satu hasil yang sangat positif
dari ketersaliban Kristus. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Mari kita membacanya. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu butir saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak butir. Saudari, kematian Kristus di atas salib bukan hanya menyelesaikan perkara negatif, dosa, dunia, menghakimi ciptaan lama. Saudari, kematian Kristus di atas salib, dia melepaskan hayat ilahinya. Saudari, tanpa Kristus melepaskan hayat ilahinya, apa yang telah Kristus kerjakan di atas muka bumi, tidak ada bagian dengan kita. Puji Tuhan, Kristus mati, dia melepaskan hayat ilahinya. Sehingga bagi kita yang percaya, kita bisa benar-benar mengalami keselamatan dari yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Langkah yang terakhir, dari apa yang telah Kristus rampungkan bagi kita adalah di dalam kebangkitannya. Saudari, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39 berkata bahwa ketika Kristus bangkit, roh realitas itu telah datang dan Kristus telah dimuliakan. Saudari, kebangkitan menjadikan Kristus dimuliakan. Amin, saudari. Poin yang kedua, kita akan melihat di dalam kebangkitan. Yohanes pasal 20 ayat 17 mengatakan bahwa di dalam kebangkitan, Kristus menjadi putra sulung Allah. Saudara-saudari, sebelum Tuhan menempuh kematian, sebelum Tuhan menempuh kebangkitan, Alkitab mengatakan bahwa status Kristus adalah putra tunggal Allah. Tetapi tatkala Kristus mati dan bangkit, Alkitab mengatakan dia menjadi putra sulung Allah. Saudari, apa yang dimaksud dengan putra sulung Allah? Artinya, di atas pribadi Yesus, Yesus memiliki banyak saudara. Saudari, di dalam kebangkitan, kita yang percaya Tuhan adalah saudara-saudaranya. Saudari, kisah ini tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Tuhan berkata kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Haleluya! Di dalam kebangkitan, Kristus menjadikan kita saudara-saudaranya. Saudari, ini adalah perkara hayat. Kita dengan Kristus adalah saudara. Saudari, poin yang ketiga, kita akan melihat di dalam kebangkitannya, Kristus menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 45b mengatakan bahwa Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Saudari, Kristus di dalam kebangkitan, dia menjadi roh pemberi hayat tinggal di dalam kita yang percaya. Sehingga dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak lagi dibatasi oleh perkara lainnya. Kristus ada di dalam roh kita. Yang terakhir, saudari, di dalam kebangkitannya, Alkitab mengatakan Kristus menghembusi dirinya sebagai Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan atas kebangkitan Kristus. Dia ada di dalam kita. Dia menjadi roh pemberi hayat. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Saudari, poin yang terakhir kita akan melihat bagaimana sikap kita sebagai manusia terhadap setiap karya yang telah Allah kerjakan bagi kita. Allah telah mengerjakan
bagiannya yang lengkap. Allah telah mengerjakan bagiannya yang kekal. Allah telah mengerjakan bagiannya yang sempurna. Sekarang kita akan melihat bagaimana sikap kita sebagai manusia terhadap setiap karya yang telah Allah rampungkan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita bertobat. Kita perlu menyadari bahwa di atas diri kita adalah manusia berdosa. Manusia jatuh. Kita perlu bertobat. Namun, apakah itu bertobat? Saudari, bertobat bukan hanya menyesali diri sendiri. Bertobat bukan hanya meratapi diri di dalam kegagalan. Tetapi bertobat adalah berpaling kepada Tuhan. Kita perlu menjadi pribadi yang berpaling kepada Tuhan. Ya, kita melihat diri kita juga perlu melihat Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Saudari, poin yang kedua, di dalam Markus pasal yang 16, ayat 16 berkata, sebab siapa yang percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudari, sikap kita terhadap setiap karya yang telah Allah kerjakan bagi kita perlu menjadi pribadi yang percaya. Saudari, apa yang dimaksud dengan percaya? Percaya di sini bukan percaya kepada perbuatan kita. Percaya di sini bukan percaya kepada kelakuan kita. Percaya di sini adalah kita mengamenkan setiap pekerjaan yang telah Allah rampungkan bagi kita. Saudari, percaya di dalam Alkitab adalah menerima. Kita menerima Kristus telah datang menjadi manusia. Kita telah menerima kematian Kristus di atas kayu salib. Kita juga menerima Kristus bangkit dan tinggal di dalam kita. Saudari, tidak hanya percaya. Alkitab juga mengatakan perlu dibaptis. Percaya dan dibaptis tidak bisa dipisahkan. Percaya dan dibaptis adalah satu paket keselamatan. Saudari, kita perlu dibaptis. Kenapa kita perlu dibaptis? Karena baptisan menyelamatkan kita dari situasi dunia hari ini. Sama seperti Nuh pada waktu itu, dia diselamatkan melalui air bah. Dan kiasan air bah adalah baptisan. Saudari, waktu kita percaya, kita perlu menjadi pribadi yang dibaptis. Tatkala kita dibaptis, kita boleh menjadi pribadi yang diselamatkan dari situasi dunia hari ini. Saudari, kiranya karya penebusan, karya keselamatan yang Allah berikan kepada kita, boleh kita alami melalui kita percaya dan dibaptis. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya yang telah Engkau rampungkan bagi kami. Kami bersyukur Kaulah Allah yang telah datang menjadi manusia. Kau telah disalib, menanggung dosa kami, mengalahkan musuh, menghakimi dunia. Kau juga telah bangkit Tuhan. Kau menjadi roh pemberi hayat, tinggal di dalam kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan, bagi kami yang belum percaya Tuhan kami mau memiliki sikap yang percaya. Kami mau membulatkan hati kami untuk dibaptis, supaya kami boleh menerima setiap karya yang telah Allah rampungkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.